Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrian Kontinus, NIM 05021381722082. Dosen pembimbing Fahri Akridano Sekari STP MSI. Saya akan mempresentasikan ujian praktik lapangan dengan judul tinjauan alat dan mesin proses pengolahan kelapa sawit di PT PN 7 Unit Usaha Betung, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kerangka presentasi, pendahuluan, latar belakang tujuan, isi, sejarah perusahaan, proses pengolahan, alat dan mesin, proses pengolahan, perawatan alat dan mesin. Penutup, kesimpulan. Pendahuluan. Latar belakang. Kebutuhan CPO crude palm oil di pasar dunia terus meningkat. Kabar tersebut sangat menguntungkan bagi produsen minyak mentah atau CPO crude palm oil. Dengan adanya kabar tersebut, semua produsen minyak kelapa sawit terus meningkatkan produksi minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil penjualan minyak mentah dari produksi masing-masing pabrik kelapa sawit. Tujuan praktek lapangan. Tujuan praktek lapangan ini adalah untuk mengetahui fungsi, perawatan, spesifikasi, serta cara kerja dari alat dan mesin pada pengolahan kelapa sawit di PT PN 7 Persero Unit Usaha Betung, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Isi. Sejarah perusahaan. PT Perkebunan Nusantara 7 Persero Unit Usaha Betung merupakan tanah hak milik Belanda atas dasar Undang-Undang Nasionalisasi Nomor 86 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959 berubah menjadi tanah negara yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara 7 Persero. PT Perkebunan Nusantara 7 Persero Unit Usaha Betung berdiri pada tahun 1982 di Jalan Raya Palembang Sekayu, kilometer 75, Desa Teluk Kijing 3, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Berikut saya tampilkan flowchart dari pabrik pengolahan kelapa sawit Unit Usaha Betung Perusahaan Persero PT Perkebunan Nusantara 7. Dan selanjutnya proses pengolahan buah kelapa sawit. Yang pertama, jembatan timbangan. Proses penimbangan merupakan proses awal tandan buah segar kelapa sawit yang masuk ke pabrik pengolahan setelah pemanenan diabdeli. Tujuan dari proses penimbangan untuk mengetahui berat muatan yang dibawa kendaraan truk. Yang kedua, loading line. Loading line merupakan tempat penampungan sementara tandan buah segar kelapa sawit sebelum masuk ke proses selanjutnya. Yang ketiga, perebusan. Proses perebusan merupakan proses pemberian uap bertekanan dan suhu tertentu di dalam ketel uap dengan waktu tertentu. Tujuan dari perebusan yaitu melunakkan buah kelapa sawit dan mengurangi kadar air, serta mematikan beberapa enzim agar mempermudah proses selanjutnya. Yang keempat, penebahan. Proses penebahan merupakan usaha melepaskan buah kelapa sawit dari tandanya. Tujuan proses penebahan adalah untuk melepaskan buah kelapa sawit dari tandanya. Yang kelima, pengepresan. Proses pelumatan atau pengepresan merupakan proses pertama yang dialami NPD hasil penebahan di dalam digester. Tujuan dari proses pelumatan atau pengepresan adalah melumatkan atau mengepres NPD agar proses pressing lebih mudah dan hasil pressing sebanyak mungkin. Yang keenam, pemurnian. Stasiun klarifikasi atau stasiun pemurnian adalah tempat terjadinya proses pemurnian minyak menjadi crude palm oil. Proses pemurnian adalah proses penjernihan dan penyaringan crude sehingga kualitas crude palm oil meningkat. Yang ketujuh, tangki penyimpanan. Tangki penyimpanan merupakan tempat penyimpanan CPO atau crude palm oil.
Selanjutnya, alat dan mesin pengolahan buah kelapa sawit. Jembatan timbangan, sterilizer, loading ram, auto feeder, lori buah, thresher, cover tankos, digester, screw press, continuous setting tank, sand cyclone, oil tank, sludge tank, storage tank, boiler, dan transfer carry. Pemeliharaan dan perawatan mesin. Tujuan melakukan pemeliharaan dan perawatan mesin untuk mencegah keausan dan kerusakan pada mesin pabrik pengolah kelapa sawit, serta agar mesin tahan lama dan kapasitas kerja mesin dapat dipertahankan sesuai dengan yang direncanakan. Pemeliharaan maintain dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pencegahan, preventif, perbaikan kecil, reparasi, dan perbaikan besar, revisi. Penutup. Kesimpulan. 1. Pabrik perusahaan PT PN7 Indonesia Betul memproduksi CPO ke palm oil rata-rata 579 ton per hari. Dalam proses pengolahan CPO ke palm oil terdiri dari beberapa stasiun pengolahan, diantaranya stasiun penimbangan, loading ram, pedobosan, thresher, press, dan pemurnian. Yang ketiga, pada pabrik pengolahan kelapa sawit alat dan mesin sering mengalami kerusakan, sehingga dapat mengganggu proses pengolahan kelapa sawit menjadi CPO ke palm oil. Yang keempat, stasiun perebusan merupakan salah satu stasiun yang berpengaruh dalam pengolahan kelapa sawit menjadi CPO, dikarenakan lama waktu tersebut mempengaruhi hasil perebusan dan proses selanjutnya. Waktu perebusan terlalu lama akan menyebabkan persentase kehilangan minyak meningkat dan kualitas crude palm oil menurun. Sedangkan waktu perebusan yang kurang menyebabkan selesainya buah kelapa sawit terlepas dari tandan dan persentase lemak bebas pada crude palm oil meningkat. Yang kelima, untuk proses perawatan alat dan mesin dilakukan setiap 1 minggu sekali. Hal ini dikarenakan agar kinerja dari perawatan dalam keadaan baik, sehingga CPO palm oil yang dihasilkan berkualitas tinggi. Yang keenam, bila ada satu peralatan yang mengalami kerusakan, maka dapat mempengaruhi proses yang lainnya dalam pengolahan kelapa sawit menjadi CPO palm oil. Terima kasih. Saya akhiri presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.